Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Mawati dengan NIM 22043050. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perlindungan konsumen. Jadi, perlindungan konsumen itu merupakan perangkat hukum yang dibuat untuk menjadi pelindung hak konsumen. Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 asas yang relevan dalam pembangunan nasional. Asas-asas perlindungan hukum ada 5, yaitu asas manfaat, yaitu segala usaha dan kegiatan dari proses pembangunan nasional harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan. Yang kedua ada asas keadilan, yaitu pembangunan nasional harus diselenggarakan sebagai usaha bersama yang merata di semua lapisan masyarakatnya. Yang ketiga ada asas keseimbangan, yaitu pembangunan nasional harus seimbang antara semua kepentingan. Yang keempat adalah asas keagamaan dan keselamatan konsumen, yaitu pembangunan nasional harus memberikan jaminan keamanan dan keselamatan konsumen. Yang terakhir adalah asas kepastian hukum, yaitu seluruh pelaku usaha ataupun konsumen harus menaati hukum dan mendapatkan keadilan. Kemudian ada beberapa tujuan perlindungan konsumen. Yang pertama, meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen dalam melindungi diri. Lalu, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses negatif penggunaan barang atau jasa. Kemudian, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Lalu, menetapkan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi, serta akses untuk mendapatkan informasi. Lalu, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Yang terakhir, meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi, barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Masuk pada pembahasan sengketa konsumen. Sengketa konsumen adalah setiap perselisihan antara konsumen dengan penyedia produk konsumen, bisa berupa barang atau jasa konsumen, dalam hubungan hukum satu sama lain mengenai produk konsumen yang tertentu. Fasilitas penyelesaian sengketa konsumen ada 2, yaitu melalui penyelesaian sengketa secara damai, yang berupa perundingan secara musyawarah dan atau mufakat antar para pihak yang bersangkutan. Lalu penyelesaian melalui lembaga atau instansi yang berwenang, seperti di luar pengadilan yang melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan di pengadilan. Pihak-pihak yang dapat mengajukan gugatan diantaranya seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan, sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, lalu pemerintah dan atau instansi terkait. Masuk pada pembahasan Badan Perlindungan Konsumen atau disingkat BPKN. Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen. Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, konsumen atau pembeli properti memiliki hak antara lain kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi produk maupun jasa, serta memilihnya sesuai dengan nilai tukar dan kondisi sesuai perjanjian. Ada tugas Badan Perlindungan Konsumen, yaitu diantaranya memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijakan di bidang perlindungan konsumen, melakukan penelitian terhadap barang atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen, menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen, dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen, melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen, mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, serta menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha, dan melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen. Kemudian, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat atau LPKSM. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat
yang disingkat LPKSM adalah lembaga non-pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. Tugas LPKSM menurut pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang atau jasa, memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya, bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen, membantu konsumen dalam perjuangan haknya termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen, melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen. Syarat badan usaha sebagai badan hukum diantaranya harus ada harta kekayaan yang terpisah, mempunyai tujuan tertentu, mempunyai kepentingan sendiri, dan adanya kepengurusan atau organisasi yang teratur. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.